Shalom guys, puji Tuhan hari ini kita ketemu lagi di ibadah online siang hari ini. Wah, gimana kabarnya anak-anak muda? Wah, saya percaya pasti hari ini kita semangat dan tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan luar biasa. Teman-teman, ini ada sesuatu yang surprise nih hari ini ya. Hari ini channel ibadah YouTube kita hari ini, ibadah online kita masuk ke segmen yang namanya ngobrol seru. Apa sih ya? Ikutin aja, tenang aja. Pasti ini asik banget hari ini kita bisa seru banget pasti. Hari ini kita bisa ikutin ibadah online kita hari ini di segmen ngobrol seru. Tapi sebelumnya yuk mari kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini kami boleh ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus pimpin kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan di ngobrol seru hari ini. Kami berdoa sehingga anak-anak muda yang menyaksikan channel hari ini, ibadah hari ini bisa diberkati dan mengerti untuk apa mereka bisa hidup. Tuhan bicara lebih lagi buat setiap kami generasi muda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di ngobrol seru ya. Tapi sebelumnya karena hari ini saya ada temen nih buat diajak ngobrol seru. Karena kalau sendirian ngobrol kan gak seru. Jadi ajak temen. Sebelum saya kenalin teman saya, kita mau buka firman Tuhan dulu ya. Temanya hari ini adalah Pursuit of Happiness. Zaman gue kali ya, zaman saya kali ya. Zamannya Bang Robi. Dulu ada film namanya The Pursuit of Happiness. Teman-teman boleh searching di YouTube ya. Wah, jadi pemerannya dulu Will Smith, dia rumah tangganya berantakan, kerjaannya gagal, lalu dia gagal lah sampai akhirnya dia punya niat gitu, saya pengen jadi orang sukses. Sampai tidur di dekat toilet sama anaknya, nggak punya tempat tinggal gitu ya, sampai akhirnya dia kejar kesuksesannya jadi orang sukses dan jadi orang luar biasa, punya banyak hal ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apakah seperti itu? Nah, makanya kita mau belajar. Hari ini temanya adalah The Pursuit of Happiness, dan biasanya kalau kita pengen bahagia, kita pengen mengejar kebahagiaan, itu ada nyambung sama yang namanya tujuan hidup. Kalau kita tinggal dalam tujuan hidup kita, pasti kita bahagia. Nah, makanya hari ini Pursuit of Happiness itu ada nyambung sama the purpose of life, tujuan hidup ya. Nah, kita buka dulu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Pasti asik banget nih hari ini ngobrol seru ya teman-teman. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, sebelum kita bahas firman Tuhannya lebih dalam lagi, saya pengen ngajak teman saya untuk join di ngobrol seru. Ada di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan saya dari angle kamera, kanan apa kiri ya? Kira-kira ya. Sebelah kanan saya gitu ya. Sebelah kanan saya namanya adalah Bang Edi. Kenalin Bang Edi. Shalom anak muda, shalom Yud. Ya, dari pelayanan. Gua Edi dari pelayanan Timur 2. Siap, mantap. Senang Kita banget tos dulu hari dong, ini. Bang. Tos dulu. Bisa ngobrol seru sama Bang Robi yang super asik. Asik. Anak mudanya. Bang Edi juga asik banget nih. Saya dari muda sama-sama muda ya. Jadi ya sama-sama muda pastinya. Sama-sama muda ya pastinya Bang Edi ya. Ya. Jadi selama masa pandemi kita berjarak dulu Bang Edi ya. Ya kita harus berjarak, tapi tidak ada dusta di antara. Oh, yang penting nggak ada dusta ya. Ada jarak di antara kita, yang penting nggak ada dusta ya. Asik Bang Edi. Oke, kita seru banget nih mau ngobrol. Bang Edi, kita Bang Edi nih ya. Kita mau ngobrol bahwa hidup itu kalau pengen bahagia, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Karena ada banyak orang hidupnya kayaknya bahagia, tapi nggak punya tujuan hidup. Dan kayaknya mereka ujung-ujungnya jadi nggak bahagia gitu ya. Nah nih Bang Edi, ada kata-kata yang menarik nih. Ya, dari seorang penulis di Amerika. Nanti Bang Edi boleh komen ya. Kata Mark Twain ya. Mark Twain bilang bahwa ada 2 hari yang paling penting dalam hidup kita. Ya, ini penulis di Amerika, Mark Twain namanya. Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan gitu. By the way, Bang Edi lahir tahun berapa, Bang? Lahir tahun 83. Wah, ya udah lama satu juga generasi sih kita ya. Ya, kita masih youth ya, tapi ya masih anak muda, umur jiwa, aja ya. Jiwa anak muda. Ya, umur aja kayaknya gitu ya, tapi muka mah masih youth ya. Masih youth. Iya. Ya, kita 40, saya 41 tahun bulan depan. Tapi muka saya ini kayak
39. Oh enggak ini ya. Sama 45, aja dong. 45. 45 kata Bang Edi 45 enggak. Muka kayak 25 dong gitu ya. Jadi 25 masih anak bener. gitu juga nih. Jadi ada dua hari yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama hari di mana kita lahir. Terus yang kedua adalah hari di mana kita tahu untuk apa kita hidup. Nah, tuh. Wow. Bang Edi. Mantap ya? Mantap juga. Hari di mana lu tahu untuk apa lu hidup. Gitu. Hari lahir. Hari lahir. Kedua, hari di mana lu tahu tujuan hidup lu. Iya. Menurut Bang Edi gimana Bang Edi? Benar nggak sih kayak gitu Bang? Kalau hari lahir itu paling penting karena kita biar bisa bikin akta catatan sipil juga. Oh iya benar. Nah, biar bikin kelahiran, catatan kan? sipil ya. Iya. Jadi punya KTP ya. Kalau enggak Bang Edi? kita nggak terdaftar di Indonesia. Iya. Jadi punya KTP, punya BPJS gitu ya. Jelas juga kita. Nanti pun kalau kita sekolah, kalau kita nikah semuanya jelas gitu. Jelas, benar. Ya, Dan ya. juga itu hari pertama kali orang tua kita itu happy banget Happy kita banget lahir ya. di dunia ini. Siap, mantap. Tapi emang yang kedua itu menarik, Bang Iya, Robi. iya, Dibilang iya. hari di mana tujuan hidup kita dapat. Iya, Itu iya. gue sempat mikir ya, bener juga ya gitu ya kata-kata itu ya. Iya, Karena iya. kalau kita tuh nggak punya tujuan hidup tuh ya, Iya. hidup jadi agak salah-salah jadinya. Benar. Iya. Kalau kayak mau ke Bandung gitu ya, Heeh. tapi ke Bandungnya kemana? Iya. Ke Lembang? Iya. Atau mana lagi, Bang Robi kan orang Bandung nih istrinya. Istri Dengar-dengar. orang Bandung. Ah. Ke Bandung, ke Lembang atau ke Kawah Putih gitu ya. Ah. Iya. Tapi kalau kita bilang bini gitu kan, istri gitu kan ya. Istri ya. Kita ke Bandung. Heeh. Jalan aja ke Bandung. Sampai di sana kemana? Nggak tahu. Nggak tahu kemana ya. Nah, Akhirnya jadi bingung. bingung ya. Nah, banyak anak muda kayak gitu ya Bang Edi ya. Jadi nggak ngerti tujuan hidup, keliling-keliling doang dalam hidupnya. Dan ada banyak anak muda yang cenderung jadi ikut-ikutan jadinya gitu ya. Iya, Korea bener. lagi ngepop nih. Jadi pengen kayak Korea gitu ya. YouTuber lagi keren, pengen jadi YouTuber gitu. Akhirnya cuman pengen kejar supaya dapat duit, supaya terkenal. Itu gimana sih Bang Edi kira-kira kayak gitu? Emang sih kalau kita lihat banyak yang orang pengen tenar, tapi apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah-salah Nggak juga salah gitu ya. ya. Tapi kalau udah tenar mau ngapain? Iya, mau ngapain? Benar. Balik lagi ke tujuan hidup gitu kan ya. Iya. Udah dapat duit, udah banyak follower banyak, udah dapat subscriber banyak. Terus apa gitu? Terus apa Terus gitu ya? apa gitu? Apa yang mau benar. dicapai gitu? Apa yang mau diraih? Iya. Hidup kita tuh misteri itu. Buat apa sih gue hidup? Mm-mm. Kalau cuma jadi YouTuber doang, ya YouTuber lain juga YouTuber gitu kan. Benar. Dan YouTuber sekarang makin banyak ya. Makin banyak. Bukan jadi artis, tiba-tiba banyak jadi YouTuber, jadi apa tuh, selebgram gitu ya, banyak. Nah, jadi menurut Bang Edi nih, Bang Edi punya firman Tuhan nggak yang pengen disampaikan ke anak-anak youth? Kita mau bahas firman Tuhan dari gua, terus dari Bang Edi. Firman Tuhannya apa nih Bang Edi? Tapi tadi yang ngomong-ngomong Robi bilang tentang orang nggak punya tujuan, tapi ada juga ada orang kedua nih ya. Iya. Orang yang nggak memaksimalkan tujuan itu juga kasihan juga. Iya, boleh Itu kita kasihan bahas juga nanti tuh. ya. Ada satu tulisan tuh yang pernah gue baca, salah satu tragedi besar di dunia ini adalah ketika seorang nggak bisa memaksimalkan potensi dia. Waduh, ternyata gua nggak salah loh ngajak Bang Edi hari ini, seru banget ya. Jadi itu kayak di makam-makam, di kuburan-kuburan itu nama-nama orang ada di situ. Iya. Tapi kalau orang-orang itu tidak memaksimalkan potensinya, sayang banget gitu. Iya ya. Lebih ironis lagi, udah tahu tujuan hidup tapi nggak ngejalanin gitu ya Bang Bener, Edi ya? itu lebih ini Waduh. lagi. Iya, istilahnya lu punya mobil Ferrari sporty tapi lu bawa buat belanja ke pasar gitu kan? Nah, iya nggak? Bener. Iya, Buat beli Ferrari bubur mah. ayam pagi-pagi doang. Iya ya. Ah, Iya. Ke pasar mah naik sepeda juga bisa ya, nggak usah Bisa, pakai mobil sepeda, Ferrari sporty bener. gitu. Iya, bener. Wah, gua Bang Robi dapat insight baru nih dari Bang Edi, luar biasa. Iya, Boleh? betul. Kalau Gimana, balik Bang? tadi ke firman Tuhannya gitu kan ya. Ya. Coba gue renungin gitu ya, Kalau ada satu firman Tuhan bagus, emang agak firman Tuhannya agak dalam ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Kadang-kadang kita hanya baca hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kayak ngeri banget gitu kan ya. Iya ya. Kayaknya ini buat ayat firman Tuhan, buat pendeta-pendeta Buat doang pendeta lah gitu doang. ya. Buat hamba-hamba Tuhan doang deh. Iya, Karena iya. kayaknya gue baca ini tuh kayak buat gue nggak cocok. Iya. Tapi kalau dibaca di ayat 22, ini lebih menarik. Tapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti bahwa kalau kita hidup kita harus memberi warna. Benar. Memberi rasa, memberi buah. Iya. Jadi nggak cuma asal aja hidup.
Iya. Kembali ke tujuan tadi, kalau nggak punya tujuan gimana kita bisa memberi buah? Benar. Jadi ini ayat bukan cuma buat pendeta gitu bukan ya. Buat pendeta, hamba buat Tuhan semua ya, buat anak-anak semua. muda. Bukan pendeta yang pakai baju kerah hitam ada putih-putihnya sini. Gue baru dapet tuh baju kayak gituan tuh Bang Edi. Pendeta ya Bang. Baju pendeta. Selamat ya. Selamat ya. Bukan yang itu doang ya, teman-teman anak muda nih bukan begitu, bukan hanya untuk hamba Tuhan atau pendeta doang itu ayat, tapi buat kita semua ya. Ternyata hidup itu bagi untuk Kristus. Bisa diaplikasikan di mana aja ya. Bang Edi, by the way, kalau gua kan pendeta gitu ya, hamba Tuhan, penatua, backgroundnya full timer. Tapi Bang Edi nih backgroundnya apa sih? Kalau gua itu sekolah SMA pasti. Kuliahnya itu puji Tuhan nggak boleh ngomong kebetulan sih ya. Oh iya. Puji Tuhan itu gue Fakultas Hukum. Dan sekarang jadi kalau orang bilang in-house lawyer lah. Lawyer perusahaan ya. lah. Pengacara gitu ya. Pengacara lagi tapi di perusahaan. Tapi pengacara beneran loh guys ya. Bukan ada kartunya kalau teman-teman mau banyak lihat. Acara, bukan pengangguran banyak acara ya. Pengangguran banyak acara. Ini pengacara beneran, bukan pengangguran banyak acara ya. Ada lagi pedagang, pengangguran dalam gang ya. Bukan itu ya. Sempit dong itu ya. Sempit. Nggak laku dong. Iya. Jadi ini Bang Edi ini pengacara. Jadi ayat firman Tuhan yang tadi Bang Edi sampaikan dihidupi ya sama hidup Bang Edi ya. Iya, benar. Jadi pengacara juga bisa dong. Anak muda juga bisa. Saya misalnya hamba Tuhan harus lebih bisa lagi gitu ya. Mantap. Jadi kita kan mau ngomongin yang namanya hidup tuh bahagia, mengejar kebahagiaan. Dan ada hubungannya sama tujuan hidup ya. Betul. Bang ya. Ada hubungannya dengan tujuan hidup. Ada banyak anak muda kadang-kadang jadi ikut-ikutan, pengen jadi artis, pengen jadi pemusik, tetapi mereka tuh nggak ngerti tujuan hidupnya gitu ya. Nah makanya hari ini kita pengen belajar tujuan hidup tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Menurut Bang Edi tujuan hidup tuh apa Bang? Tujuan biar kita hidup sharing sama-sama. Ya, tujuan hidup kalau menurut gue itu sesuatu yang harus dicapai gitu ya. Iya ya. Sesuatu yang ingin kita capai, tapi gue sempat mikir tujuan hidup itu akhirnya kita kaitkan sama mimpi gitu kan ya. Mimpi ya. Waktu kita kecil kita mimpi lah gitu ya. Kita mimpi, mudah-mudahan gue jadi insinyur ya, mudah-mudahan gue jadi dokter gitu ya, mudah-mudahan gue jadi orang hebat gitu ya. Tapi kalau seiring dengan waktu, akhirnya gue memahami bahwa tujuan hidup itu adalah sesuatu yang harus gue kejar, gue dapati, tapi gue harus memberi rasa di situ. Oke, puji Tuhan ya. Jadi berkat gitu jadi ya, berkat memberi rasa buat orang lain. Memberi rasa buat orang lain. Yang positif ya. Oke. Nah kalau gitu kita bisa sepakatin ya. Yang pertama, sama-sama tujuan hidup itu adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan, pasti. Ya. Jadi lu bisa jadi apa aja, teman-teman, guys. Bebas, YouTuber boleh. Bener. Yang penting jangan jadi penjahat ya. Jangan jadi penjahat. Penjahit boleh gitu ya. Penjahit boleh. Iya, jangan sampai kita ketemu teman-teman, jangan sampai saya ketemu teman saya jadi lawyer teman-teman di penjara gitu ya. Gitu, iya benar-benar. Jangan sampai jadi pengacara, tapi Bang Edi jadi pengacara karena lu maling ayam gitu ya, jangan maling sepeda gitu ya. Iya, maling jemuran, jangan gitu teman-teman. Jadi kita pengen, yang pertama tujuan hidup itu adalah untuk Tuhan. Jadi apa aja boleh deh, yang penting positif. Ya, mau jadi selebgram juga boleh, jadi YouTuber juga nggak apa-apa. Tapi yang pertama, pokoknya harus hidup tuh untuk Tuhan. Jadi tujuan hidup itu adalah untuk apa kita hidup dan kita menjadi diri kita sendiri gitu ya, Bang. Bener. Bukan jadi orang lain gitu ya. Jadi orang lain capek juga ya. Capek, bener. Jadi orang capek ya, capek jadi orang lain. Gua kan ada ngeliat ya, ada orang tuh ngefans banget jadi Michael Jackson. Bener. Tiap keluar rambut mesti dikeritingin dulu. Capek loh jadi Michael Jackson tuh capek banget, mesti dibedakin dulu ya. Bener juga. Celana mesti dicingkrangin dulu, mesti bisa moonwalk gitu ya. Juga pula ya. Capek nggak? Mesti latihan dulu, mesti jadi Michael Jackson. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita sepakat ya, tujuan hidup itu adalah untuk Tuhan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan kedua nih. Kita mau sama-sama ngobrol seru nih ya. Kira-kira tujuan hidup tuh perlu dicari atau dia datang sendiri? Ini pertanyaan menarik juga ya buat anak muda. Menariknya. Kita masing-masing punya jawaban, nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada yang benar kok, Bang. Banyak orang kan nyari tujuan hidup gitu kan ya. Iya. Nyari di mana. Nggak dapet. Emang tujuan hidup itu emang harus dijalanin gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua tujuan hidup itu pasti dimulai dari
minat kita gitu. Ya, Untuk sampai ke sana tuh harus kita punya minat apa yang kita punya. Itu yang minat terbesar kita untuk kita sampai ke sana. Kalau enggak ya lu akhirnya jadi orang yang cuman di awang-awang aja, di imajinasi aja gitu. Iya, imajinasi ya. Imajinasi akhirnya nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai ya. Nggak sampai-sampai. Terus ada beberapa orang tuh anak muda nyari-nyari tujuan hidupnya dan nggak ketemu-ketemu, udah menghabiskan waktu 20 tahun, 30 tahun, lalu nggak jadi apa-apa gitu ya. Tahu dia ngerasa gagal aja gitu. Dan yang ironis ya Bang, ada orang udah ngejar tujuan hidupnya, sukses, dilihat banyak orang di sekelilingnya, tapi ternyata di dalam hatinya dia berkata, gue ini gagal nih. Kenapa? Karena ternyata dia nggak bahagia juga. Bukan masalah nggak bahagia, ternyata dia tuh nggak kepengen jadi seperti itu, gitu. Dia pengennya sebenarnya jadi sesuatu yang kalau dia tanya dalam hatinya, gue pengen jadinya tuh yang lain. Ya mungkin dulu waktu kuliah. Mungkin nggak terkenal gitu ya. Iya. Tapi itu passion dia gitu. Bener. Passion dia. Ada yang memang jadi artis, mau ke mall, apa-apa foto dong bang, foto dong kak gitu ya. Jadi nggak nyaman gitu ya. Akhirnya dia ngerasa, oh ternyata jadi artis tuh nggak passion. Nggak nyaman gitu ya. Iya, nggak nyaman gitu ya. Sekalipun punya semuanya. Iya, padahal cuma baru duduk doang tuh ya. Mau minum kopi baru serup sekali doang udah rame yang datang misalnya gitu ya. Endorse habis itu. Endorse. Iya, endorse kopi. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada dulu istilah begini nih, Bang. Ini gue waktu nonton film sih, nonton film. Film apa nih? Film-film remaja gitu. Jadi kalau lulus dari sekolah, ada kepala sekolahnya yang rada-rada gitulah ya, atau guru yang rada-rada gitu, atau lulusan terbaik ngomong, cuman rada-rada ngomongannya. Kalau habis lulus sekolah, lulus kuliah, nggak usah langsung kerja katanya gitu ya. Liburan dan lakukanlah banyak kesalahan sebanyak mungkin supaya dari situ kamu bisa belajar. Itu benar nggak sih Bang? Lakukanlah banyak kesalahan pokoknya sebanyak lu salah aja deh begitu ya. Iya, jadi bikin biar bisa salah belajar sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, anak muda kan suka gitu ya, suka nabrak-nabrak kadang-kadang gitu ya. Nabrak-nabrak, nyoba-nyoba ke tempat yang nggak benar, ngerokok, minum, bergaul nggak benar, nyoba-nyoba cuman pengen tahu, katanya denger, wih bikin banyak kesalahan gitu ya. Nah itu benar nggak sih begitu sih Bang? Kira-kira? Nyoba-nyoba semua muda pasti pengen coba-coba. Karena juga ada kalau nggak salah pemain basket gitu ya, basket dunia ngomong saya akan mentolerir segala kegagalanmu, tapi saya nggak akan mentolerir kalau kamu tidak berani mencoba gitu kan. Oh, oke. Jadi lu harus berani coba, tapi kan pilihannya sekarang adalah nyobanya ini nyoba yang bener apa nyoba yang nggak bener gitu ya. Kalau kita tahu itu nggak berguna, nggak bermanfaat buat kita, ngapain juga lu coba? Iya, benar. Jadi kalau misalnya ngomong kita coba aja semuanya, kita gagal aja semuanya, tapi akhirnya jadi kita jadi terpuruk juga nanti kalau kita terus gagal. Dan makin jauh dari tujuan hidup malahan kayak gitu ya. Emang enak gagal terus? Iya. Capek gagal terus. Iya, benar. Kalau gagal untuk ngerjain sesuatu yang positif mah nggak apa-apa ya. Itu kita bisa belajar dari situ. Bener. Jadi pernyataan ini sih kalau saya simpulin ya teman-teman guys ya. Iya. Prinsip yang bilang, ayo lakukan banyak kesalahan supaya kita bisa banyak belajar. Ya oke sih, setuju ya. Setuju supaya kita bisa belajar. Tapi jangan juga bikin kesalahan yang kriminal gitu ya. Yang lo tahu itu benar-benar udah salah. Iya, jangan juga bikin kesalahan yang ngaco-ngaco gitu ya, yang nggak jadi berkat, yang kriminal, yang penjahat, bikin kesalahan yang pakai narkoba, mabuk-mabukan, jangan gitu juga ya. Akhirnya kita bisa makin jauh malahan dari tujuan hidup. Jadi teman-teman guys, oke benar, memang kadang-kadang kesalahan bikin kita jadi belajar. Karena kadang sometimes memang benar sih tujuan hidup itu ada beberapa memang yang perlu dicari. Tetapi kalau buat gue nih ya Bang ya, buat gue ya, tujuan hidup tuh sebenarnya nggak banyak yang perlu dicari. Mungkin ada beberapa bagian memang benar yang perlu dicari sih. Misalnya gini kan banyak anak muda nih, ya lulus SMP. Kalau SMP, SMA, dia kan sedang mencari jati diri kan. Siapa gue nih. Tapi setelah dia tahu kenal siapa dirinya, dia pengen cari tujuan gue apa nih setelah ini nih, hidup gue mau dibawa kemana gitu kan. Nah jadi kalau buat saya sih memang ada beberapa tujuan hidup yang perlu dicari, tapi pada dasarnya basicnya ya, tujuan hidup itu harus disadari. Karena kan kita udah sepakat tadi Bang,
bahwa tujuan hidup itu adalah Buat Tuhan. buat Tuhan. Jadi perlu disadari bahwa tujuan hidup itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, yang penting kalau itu memuliakan nama Tuhan, sebenarnya itulah tujuan hidup kita. Kalau menurut gua sih ya Bang ya. Iya, benar. Karena kan tujuan hidup buat Tuhan. Nah, kadang ada banyak orang mencari-cari, waktunya buat mencari, terus mencari. Sampai umur 50, 60 juga nyari terus. Saya masih cari tujuan hidup saya. Padahal tujuan hidup nggak kemana-mana. Karena kalau kita dalam Tuhan, Tuhanlah tujuan hidup kita. Tinggal cari di dalam, tanya di dalam kita, karena Tuhan ada dalam kita, apa tujuan hidup kita gitu ya. Benar. Nah, Iya. dulu gue nih Bang, mulai menyadari tujuan hidup kita jadi full timer tuh waktu mulai ending kuliah tuh. Oh, kenapa tuh mau jadi full timer? Emang enak Ya, gue udah ada passion juga memang waktu itu. Passion juga sih. Di masa waktu itu orang-orang mungkin kayaknya waktu itu belum banyak yang pengen jadi full timer tuh di gereja. Iya, akhirnya jadi. Apa yang mendorong tuh Bang kayak begitu kan? Mungkin tertarik juga denger ya gitu kan? Ya memang gue tuh punya passion untuk melayani aja, melayani generasi anak muda pergi ke sekolah-sekolah. Baru ketemu orang nih kenalan, langsung diajak. Baru kenalan ngobrol 5 menit, 10 menit, langsung pengen gemes aja ngajakin orang nih supaya bisa kenal Tuhan, ngajakin lahir baru gitu. Pokoknya udah gitu dah. Dan memang peluang itu terbuka akhirnya gitu. Luar biasa. Akhirnya penatua senior kita undang lah, ayo kamu mau nggak jadi full timer? Awal-awal sih belum, ya gitulah, gue masih cari-cari juga. Awal-awal kerja dulu 6 bulan, tapi tawaran itu mengiang-ngiang melulu di pikiran gitu ya. Kerja, pulang, ya nggak salah sih, ini kan dunia kerja kan, pergi pagi, pulang malam gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga, cuman kayaknya rasanya kok bukan di sini ya gitu. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian, datanglah ke Penatua, ke Dede Edu, ngobrol. Masih berlaku nggak? Oh iya masih dong. Akhirnya diajak ngobrol, akhirnya jadi full timer. Luar biasa juga gitu ya. Iya, sampai hari ini gitu kan. Di jadi pendeta sekarang. Kenapa? Jadi pendeta. Jadi pendeta sekarang. Jadi pendeta, ya. Mantap loh ini. Tapi ya kalau gue kan gampang ya. Kalau gue kan dapetinnya di dalam Tuhan gitu. Gue dapetinnya dalam Tuhan. Karena memang ya pendeta kan, nggak mungkin dong dapetinnya di luar Tuhan. Nah kita ngomongin nanti kalau pengacara gitu ya, entah pekerjaan yang lain, Bang Edi nanti cerita juga sedikit ya. Gimana sih passionnya, gimana segala macam. Oke, jadi yang pertama kita tujuan hidup itu dari Tuhan, untuk Tuhan. Lalu yang kedua ya tujuan hidup bisa dicari, bisa juga ada hal-hal yang kita memang harus tanya dengan Tuhan gitu ya. Ya, kembali kepada diri kita sendiri lagi kan gitu kan ya. Kita tanya ke hati kita sama tanya sama Tuhan lah ya. Iya benar. Nah ini masuk yang ketiga nih Bang Edi nih. Ini seru nih ya. Seru. Gimana caranya kita bisa sampai kepada tujuan hidup kita. Supaya hidup kita tuh bisa sampai yang namanya pursuit of happiness. Ya istilahnya kan gini ya, kita pengen banget tuh makan mangga. Aduh mangganya udah kuning tapi gak jatuh-jatuh gitu ya. Kita nungguin udah seminggu gak jatuh padahal udah kuning. Ternyata tuh mangga nyangkut gitu. Sebenarnya di tangkai nyangkut, bukan gak jatuh gitu ya. Waduh gimana tujuan gua nih mau nyampe ke mangga nih. Kita manjat. Pas tapi mangga orang sama kita nih? Hah? Mangga orang sama mangga kita? Mangga kita lah, ya kan, mangga kita. Ya, kalau mangga orang maling dong. Ya, nah jadi kita pengen ngambil mangga nih. Kita manjat, naik, pas nginjak ranting yang ketiga patah, mau jatuh gitu ya. Nah, kita naik lagi. Lalu berusaha terus. Iya, lalu kita sampailah kita ambil, pas kita lihat ternyata cuma nyangkut doang. Nyampe kita ke tujuan kita. Nah, mungkin anak-anak muda tuh perlu detil begitu sih, Bang. Iya, gitu, perlu hal detil yang begitu. Gimana caranya ya supaya gua tahu tujuan. Mungkin teman-teman yang sekarang nih lagi nonton nih, mereka tuh ngomongin tujuan hidup, mulutnya mangap, matanya melotot, apaan masih buram gitu ya, masih bayang-bayang. Nah kita kasih clue-cluenya hari ini deh Bang. Kalau ngomong soal bahagia tuh Bang Robi ya, semua orang pengen bahagia pasti ya. Iya. Cuman bahagia itu gimana sih rasa bahagia itu gitu kan ya? Benar. Dan setiap orang rasa bahagianya beda-beda. Makan mangga tadi bahagia mungkin buat satu orang. Iya. Tapi orang yang lain harus makan spaghetti. Spaghetti ya. Benar ya? Iya. Ada orang lain lagi hanya cukup ngobrol-ngobrol di rumah sama orang tuanya. Makan pakai nasi pakai telur ceplok. Iya. Panas-panas nasi panas kasih kecap.
ya, minum jahe. Endorse Itu kecapnya kecap apa enggak ya? Jangan ya, jangan Jangan. sebut. itu udah bahagia. ya. Itu udah bahagia. Tapi kalau Gitu. kembali ke gimana cara kita memperoleh tujuan hidup? Gue coba untuk membuat beberapa poin sih Bang Robi. Oke. Jadi kalau tadi ngomong tujuan hidup kan kita berawal dari mimpi. Iya. Semua tuh dari mimpi lah ya. Benar. Mau kemana tuh kita pasti ngimpi dulu. Oh, gue mau begini gitu ya. Iya. Jadi tuh gue membagi jadi MIMPI, mimpi. Ada ya M1 apa gitu ya. Iya. Penasaran nggak? Penasaran dong. Nah, Iya, kan? penasaran. Kalau yang M-nya itu M1. Bang Robi pertama nih ya. Kalau versi gue ya, miliki minat terbesar lo. Apa yang paling lu minatin gitu? Benar. Apa yang paling lu sukain? Benar. Ya. Ada juga orang yang bukan cuman ya, ada orang yang menggambar, melukis di kamarnya, tapi itu dia senengin banget. Bener. Buat orang ini ngapain sih? Buat kita mah, ya ampun, ya nggak bosan apa banget gitu ya. Iya. Mendingan jalan ke mall. Kalau gue M1 mall tuh. M1 mall. M1 mall berarti ya. Mall. Iya. Kalau di daerah Kelapa Gading ya nggak boleh disebutin mall ya, tapi ya. Mallnya ada 11. Makanya tinggal banyak yang M-nya di situ ya. Jadi mimpi yang pertama miliki minat lu paling besar tuh apa? Benar. Kalau kita nggak saya percaya Tuhan nggak memberikan setiap kita itu tanpa minat sama sekali. Benar. Pasti ada minatnya. Bahkan orang yang paling kurang pun pasti punya minat. Pasti punya minat. Pasti punya minat. Jadi untuk capai tujuan hidup yang pertama nih mimpi. M1 dulu ya. M1. Minat dulu ya. Minat lu, milikilah minat lu. Nah, teman-teman catat ya, teman-teman guys, anak muda catat. Minat ya. Lu harus punya minat. Bukan makan. M pertama itu bukan makan. Bukan mall, minat. Lanjut, Bang. Minat ya. Terus ya yang abis itu kan I kan, huruf I. I itu kalau versi gua adalah ikutin minat lu dan melangkah. Ikutin minat lu. Nah, abis punya minat kan, ikutin minat lu dan melangkah. Jangan diam diri, jangan diem aja ngeliat, wih keren ya dia hebat. Bener. Ya, dia hebat. Kita ngeliat Instagram terus kita mupeng gitu kan ya. Kok dia bisa ya jadi gini ya? Kok dia bisa kayak begini? Kita cuman ini doang. Cuman mimpi doang cuman ngeliatin doang, terus kita iri jadinya gitu kan ya. Harus kayak gue lebih pintar kayaknya dari dia. Kayaknya waktu itu gue ranking 1 terus. Karena kebanyakan ngeliatin Instagramnya doang ya. Nggak ngelangkah ya. Oh iya, banyak orang jadi stres gara-gara ngeliat Instagram. Kok dia kaya ya? Kok dia sukses ya? Di tengah-tengah ngeliat kuotanya habis, makin stres hati gitu kan ya. Iya, baterai habis itu. Gimana gitu kan? Kasihan juga jadi stres. Iya, benar. Karena dari kecil ya, kadang-kadang kita ya punya minatnya apa, cita-cita apa gitu kan. Kadang-kadang waktu kecil kan ditanya. Pasti gitu ditanya kan. Jadi ABRI. Wah, dulu Bang Robi jadi ABRI, minatnya dulu jadi Bang ini. Wah, badannya gede, Bang. Iya. Badan tinggi kan, gue di kelas paling tinggi kan. Cocok pengen jadi ABRI. Terus belok lagi pengen jadi dokter. Gede-gede jadi pendeta. Karena nggak ngelangkah buat minat. Bener. Itu kan akhirnya. Mungkin dulu kurang latihan juga. Latihan. Lari ya, baru 3 langkah lari udah ngos-ngosan gitu. Nggak cocok gitu ya. Bener, nggak cocok. Tapi akhirnya gue temukan minat gue jadi pendeta gitu, hamba Tuhan. Itu keren banget. Akhirnya ngelangkah gitu ya. Bang Edi jadi pengacara. Nanti kita dengar lagi nih ya teman-teman. Ya berarti ikutin jangan langkah. Pikir teman-teman jadi pendeta itu gimana gitu. Kayaknya jadi pendeta. Masa jadi pendeta sih? Coba lihat nih. Enggak lah. Teman sekalian. Sama aja. Nih, pendeta hukum nih sebenarnya. Yang kedua tuh ikutin minat lo dan melangkah. Ada kata-kata gue yang bagus adalah mujizat itu seringkali terjadi saat langkah pertama kita. Wes, benar. Begitu langkah pertama lo, mujizat itu kadang-kadang sering terjadi. Sering terjadi ya. Siap, benar. Iya. Nah, kedua tuh ikutin minat lo. Ya. Ketiga itu M lagi, kan mimpi M. M itu yang ketiga adalah membayar harganya. Membayar harga. Iya, maksudnya tuh lu bayar harga, jangan cuma tadi ngeliatin. Tapi kan lu harus melatih diri lu gitu. Iya. Apa yang harus gue bikin gitu ya? Kalau lu suka menggambar, berarti kan lu harus misalkan les dulu. Iya, les dulu ya. Kalau lu mau kuliah 2 negeri, lu les bahasa Inggris. Benar. Les TOEFL ya. Lu les bahasa Korea yang lagi ngetren sekarang. Iya, benar. Banyak orang pengen kuliah di Korea. Kalau pengen kuliahnya ke Korea ya. Iya. Jangan ambil les Korea, kuliahnya ke Australia gitu, nggak bisa ya, nggak nyambung ya Bang. Iya. Tadi kalau mau jadi ABRI, berarti harus push up sehari mungkin 1000 kali. Lari push up, lari. Tapi belajar juga harus pinter kan? Bener, iya. Kalau jadi akabri itu otak juga penting. Jangan cuma otot doang kan? Bener,
nggak otot doang tuh, otak, otot gitu ya. Bener-bener. Bayar harganya, harus bayar harganya. Benar-benar. Setuju tuh Bang. Setuju. Bayar harganya. Anak-anak muda sekarang, ayolah jangan cengeng Jangan gitu ya cengeng, Bang. bener, jangan gampang nyerah deh. Bener, jangan jadi gampang baper gitu. Harus kuat, strong kalau pengen punya tujuan hidup dan nyampe ke tujuan hidup harus siap membayar harga buat tujuan hidupnya ya. Kalau cuma dibully sama orang, bangkit lagi. Iya benar, iya. Dibully. Jangan baperan, jangan posting di medsos. Aduh, gue orang yang paling sedih banget. Sedih banget nih Bang, hari ini gue dicela satu kelas. Bener. Ayo bangkit, anak muda, jangan cengeng. Kalau bisa statusnya tuh bukan soal baper ya, bukan soal sukses, soal berhasil, soal semangat ya. Semangat. Zaman kita dulu kan nggak ada status media, nggak ada medsos juga. Iya benar, nggak ada medsos. Kalau jatuh dari sepeda kita mah nggak langsung itu ya nggak langsung medsos gitu ya. Kalau jatuh ya jatuh aja, aduh. Gitu. Anak sekarang kalau jatuh sepedanya didiemin, ambil HP dulu, status dulu. Aduh sakit banget dipoto lukanya gitu kan, lucu ya gitu ya. Ya gitu-gitu mah tinggalin lah ya, nggak usah. Ya karena, boleh juga sih. Jangan sampai karena cuma nambah banyak like doang hati kita seneng tapi kaki kita masih sakit. Iya masih sakit ya. Ya harus berani bayar harganya. Berani bayar harganya teman-teman. Ya buat capai tujuan terus hidup. P patahkan penghalang lu. Ya. Maksudnya apa nih patahkan penghalang lu? Apa yang menghalangi misalnya lu punya masa lalu, mantan lu. Mantan lu tuh lu nggak bisa move on. Masa lalu lu. Bener, yang masih jomblo-jomblo ya, takut nggak punya pasangan karena trauma sama mantan. Trauma gitu. Sama mantan, trauma sama teman yang punya mantan. Iya. Gitu. Kok dia punya mantan gitu kan ya. Ntar gue takut dah, gue juga diputusin. Trauma sama mantan orang aneh juga gitu kan. Tapi kalau buat yang masih sekolah sih ya lebih baik single, lebih baik ya Bang Edi ya, biar fokus gitu ya. Fokus. Kalau sudah kuliah, sudah punya penghasilan, mulailah bangun hubungan. Itu boleh ya. Tapi kalau memang masih single karena masih sekolah SMP, SMA itu jauh lebih baik. Jadi nggak punya mantan gitu ya. Temen lu banyak juga. Iya, teman banyak. Bisa banyak pilihan nanti. Doain dalam Tuhan gitu ya. Tapi tadi tadi apa? Patahkan penghalang lu. Penghalang lu. Kadang-kadang waktu SMP, SMA pacaran jadi penghalang kadang-kadang ya Bang ya. Gitu. Sering gagal juga kita jadi penghalang kita. Kira gue bisa apa nggak sampai tujuan gue gitu ya. Bisa nggak gue masuk ABRI? Bisa nggak gue jadi pendeta? Bisa nggak gue jadi video editor tuh kayak sekarang lagi ngetren kan, video editor gitu kan ya. Video editor, jadi YouTuber. Tapi bener loh yang Bang Edi bilang tuh, berarti bisa nggak kalau gua kasih istilah gini nih Bang Edi nih. Kita mengenali apa yang menjadi kekurangan kita. Benar. Lalu kita menangani itu dengan benar gitu. Maksudnya menghandle-nya dengan benar kekurangan kita. Benar. Iya kan? Kalau kita malu-malu, wah berarti kita mesti banyak latihan. Pertama doa, abis itu ngomong depan kaca gitu ya. Benar. Mau interview supaya nggak malu, nggak grogi, belajar banyak hal. Jadi mengenali juga kekurangan kita, sehingga tadi patahkan halangan-halangan kita ya kan? Sehingga keluar potensi kita. Wah. Jangan malu, pokoknya kita mengakui kekurangan kita. Benar. Kadang-kadang memang begitu loh Bang Edi. Jadi gue ketemu nih dulu anak rohani, cucu rohani sih di sekolah. Waktu di STM tuh malu-malu. Malu-malu. Iya. Terus 3-4 tahun kemudian ketemu. Ya ampun, jadi masih berubah malu gitu. Oh enggak, kan masih malu. Nggak malu lagi, udah nggak malu. Berubah, wah jadi satria wajah hitam lah gitu ya mungkin ya. Berubahnya 180 derajat. Kenapa gitu. Sekarang mulai godain cewek. Jadi waktu itu Bang Robi tuh bareng sama temen cewek di gereja gitu, mau pelayanan, mau latihan musik gitu. Waktu itu kan, ya gua kan di gereja waktu itu masih minim pemain musiknya. Jadi kadang-kadang walaupun Bang Robi udah jadi gembala, waktu itu bantu-bantu main musik juga gitu kan. Main musik, ketemu nih anak, digangguin sama sih. Ya ampun, terus bilang, sini kamu. Dulu kayaknya malu-malu banget, sekarang bisa jadi begini. Ya kalau itu sih negatif sih ya. Salah pergaulan ternyata dia. Salah pergaulan. Tapi memang dia bilang, dia bisa menang terhadap rasa malu yang berlebihan itu. Mindernya itu ya. Dia bisa handle, dia menangin. Cuman caranya mungkin inilah ya. Ada cara lain. Tapi ini anak, saya bilang, oh iya dia berarti dia bisa. Dia tahu kekurangan dia. Bener, ya. Dan dia coba tanganin gitu. Coba di handle. Kalau dulu mah dia deketin cewek karena STM kan, nggak ada ceweknya. Jadi dia tuh malu banget. Jadi dulu kalau Bang Robi ajak persekutuan ketemu cewek, bisa keringetan dari ujung kepala sampai ujung kaki, keringet, di bawah udah becek, semua keringet dia semua grogi tuh. Dia grogi. Tapi waktu ketemu dia bisa menang terhadap rasa malunya. Wah itu luar biasa tuh Bang. Wow, iya. Luar biasa tuh ya. Nah, yang terakhir Bang. Satu lagi,
Nah, ini yang paling penting. Terakhir teman-teman. Izinkan Tuhan selalu ada bersama. Wow. Ini yang paling terutama banget deh. Lu boleh mencapai mimpi lu, tapi kalau nggak bersama Tuhan, lu mungkin capek di sana, tapi teman-teman akan merasakan ketidakbahagiaan. Iya. Nah, ini yang paling penting nih. Izinkan Tuhan selalu ada bersama lu. Iya, benar. Melewati semuanya sampai ke mimpi lu. Iya. Sukacitanya beda deh, teman-teman. Iya. Dan karena memang itu sih poinnya dari tujuan hidup ya. Benar. Bahwa kita izinkan Tuhan dalam hidup kita, dan terlebih lagi bukan sekedar mengizinkan, kita menjadikan Tuhan dimuliakan gitu loh, dan bisa membuat orang banyak mengenal Tuhan. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman tadi nyambung firman Tuhan yang saya sampaikan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, hari depan kita tuh pasti penuh harapan. Nah, kalau baca ayat ini ayat yang menurut saya tuh ayat yang sangat luar biasa. Ya, awesome verse lah ini ya. Ayat yang sangat mengagumkan buat setiap kita. Teman-teman, firman Tuhan bilang begini, rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan kita, tujuan hidup yang ditaruh dalam kita, di dalam Tuhan, itu tujuan hidup yang adalah yang penuh dengan harapan. Semua orang di dunia bahkan kepengen punya rancangan atau tujuan hidup seperti kita. Kenapa? Karena itu Tuhan yang sudah setting. Bahkan tujuan hidup yang jauh atau masa depan yang jauh lebih berharga, hanya sekedar menjadi manajer, hanya sekedar menjadi pendeta, hanya sekedar menjadi presiden, bahkan menjadi pemimpin negara, bahkan jauh lebih daripada itu. Nah, saya mau bagi buat kita anak-anak Tuhan, harus tahu bahwa masa depan yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu adalah masa depan yang diinginkan bahkan oleh kebanyakan orang. Ya, jadi kita anak Tuhan tuh, masa depan kita luar biasa. Kita tinggal cari tahu di dalam Tuhan apa yang menjadi tujuan hidup kita ya. Nah, Bang Edi terakhir nih, yang terakhir. Kita sama-sama cerita. Kalau gue kan dicerita tadi, saya udah cerita. Nah, nih tinggal Bang Edi cerita sedikit, bisa sampai mimpi dan sekarang jadi pengacara. Simple aja, sederhana aja, dikit gitu Bang. Supaya ada gambaran buat teman-teman. Kalau gue sebenarnya bicara dulu pengen jadi pengacara, nggak ngimpi juga sebenarnya sih. Iya ya, nggak ngimpi ya. Nggak ngimpi juga. Karena pada dasarnya mau jadi apa aja sih nggak ada masalah. Karena tujuan hidup lu kan udah tahu, lu harus dalam Tuhan yang penting. Bener, gitu kan. dalam Tuhan. Kecuali waktu kecil, setiap orang waktu kecil kan cuma dikasih tahu kan mau jadi apa, mau jadi dokter, kalau nggak jadi insinyur zaman dulu kan gitu kan ya. Itu aja dua pilihannya kan ya. Tapi begitu dua ini nggak tercapai, stres juga gitu kan ya. Karena ini kan IPA, sementara gue masuk IPS waktu SMA gitu ya. Gimana gitu ya. Mau jadi apa lagi pula gitu kan ya. Iya. Dua ini udah nggak tercapai gitu ya teman-teman. Kesian juga. SMA aja udah patah ya. Iya, IPS nih. Tapi puji Tuhannya di situ udah ketemu Tuhan waktu SMA. Jadinya hidup gue jadinya berubah. Iya. Hidup gue jadi oke lah, nggak jadi insinyur, nggak jadi dokter gitu kan ya. Tapi pasti ada rancangan Tuhan buat hidup gue gitu. Iya. Akhirnya gue ikut ujian perguruan tinggi. Ya puji Tuhannya masuk ke Fakultas Hukum. Oke. Fakultas Hukum. Ya kalau dibilang gue minat apa enggak, gue memilih itu karena gue pikir ya pertama adalah gue suka ngomong waktu itu. Yang kedua adalah menurut gue kemampuan gue masuk di situ. Masuk ya. Ada minat di situ ya. Ada minat di situ, terus nilai gue juga cukup lah untuk. Iya. Ya, karena kan kadang-kadang kita juga ingin mencapai sesuatu, tapi kita memaksakan diri gitu. Kita memaksakan diri terhadap sesuatu. Karena gue coba di situ, terus melalui hari-harinya juga bukan hal yang mudah gitu ya. Untuk mencapai mimpi itu benar-benar butuh harga harus dibayar tuh, belajar sampai malam dan lain-lain lah gitu ya. Akhirnya lulus kuliah, terus akhirnya kerja gitu. Kerja di bagian hukum juga, terus ya puji Tuhannya ambil S2 juga, hukum juga ya. Itu mantap. Kalau menurut gue itu adalah anugerah Tuhan lah ya. Tuhan ya.
Tapi kalau dibilang sekarang, apakah udah sampai ke mimpi yang sebenar-benarnya? Gue bilang ya on proses untuk sampai ke sana. Ya. On proses sampai ke sana. Tapi sebenarnya yang bikin lu bahagia itu dari semuanya itu memang karena pengacaranya atau memang sebenarnya karena lu tahu hidup lu dalam Tuhan? Kalau bahagianya karena hidup dalam Tuhan. Nah, kalau pengacaranya doang itu hanya tambahan aja lah. Karena itu kan setiap kita punya role kehidupan masing-masing lah ya. Artinya tujuan hidup lu untuk menjalani di bumi ini adalah untuk menjadi pengacara, tetapi bukan itu yang terutama. Artinya mau kasih pesan nih ke teman-teman bahwa lu mau jadi apa aja terserah. Iya. Ya kan? Apa aja yang penting positif deh. Bahkan lebih parah lagi adalah begini, mungkin minat lu udah benar, kerinduan lu udah benar, dan lu hidup di dalamnya, tapi sayangnya lu nggak hidup dalam Tuhan. Gitu ya. Itu lebih mengenaskan lagi. Jadi bahkan Bang Edi dulu pengen jadi insinyur, pengen jadi apa lagi tadi Bang? Dokter. Pengen jadi dokter, nggak kesampean karena di SMA-nya jadi IPS, sama Bang kita terus dulu kita lah. IPS anak juga. IPS. Aduh, anak IPS sering main Tapi bola. lu masih mending anak IPS jadi pengacara. Gua anak IPS jadi pendeta. Harusnya lebih hebat lagi dong, luar biasa lah. Harusnya gue masuk, kan dulu kan SMA ada kelas IPA, IPS, ada bahasa kan? Bahasa. Harusnya dibuat lagi tuh kelas rohaniawan ya. Rohaniawan bener, Rokris ya. Kelas rohaniawan gitu ya. Belajar tentang agama. Mungkin diusulin sama Bapak Menteri Pendidikan Bang. Menteri Pendidikan kita ajuin nanti ya. Ya memang minatnya pengen jadi pendeta-pendeta ya gitu ya. Tapi terbantahkan tuh di Bang Edi nih di IPS. Dan nggak jadi seperti apa yang dia mau waktu dia masih kecil atau masih remaja. Dan akhirnya dia jadi pengacara. Tapi ada minat di situ. Cuman yang dia temukan untuk jadi bahagia. Bukan hanya sekedar di minatnya saja. Bukan hanya sekedar di pekerjaan yang dia jalani hari ini. Dan saya percaya juga pasti dia punya mimpi dengan pengacaranya. Mungkin pengen jadi Hotman Parisnya Indonesia, tapi yang enggak ya, jangan deh. Hotman Paris orang Indonesia. Oh, Paris ya, Indonesia yang kedua ya. Iya, Hotman Paris orang Indonesia memang. Pengen Hotman Parisnya yang kedua gitu ya, punya dengan segala sesuatunya, tetapi yang paling penting adalah dalam Tuhan. Amin. Teman-teman bisa dicatat. Jadi kesimpulan daripada tujuan hidup adalah ditemukan di dalam Tuhan. Dan memang tujuan hidup kita adalah hanya untuk Tuhan dan oleh Tuhan kita bisa sampai ke sana. Teman-teman, apapun yang kamu bisa lakukan, apapun yang kamu lakukan, minat kamu, potensi kamu, itu salah satu yang bisa bikin kita masuk kepada tujuan hidup kita. Seperti tadi Bang Edi udah sampaikan. Teman-teman, salah satu untuk mencapai tujuan hidup kita, minat kita, potensi kita. Tuhan kasih kita potensi untuk kita bisa nyampe kepada tujuan kita. Tujuan hidup kita. Untuk kita bisa nyampe memaksimalkan hidup kita. Mau jadi seperti apa. Tapi yang paling penting daripada itu bukan sekedar kita menghidupi potensi kita, menghidupi minat kita dan kita sudah sampai di situ ya. Tapi yang paling penting bukan itu doang. Ada dua lagi yang paling penting. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Yes, dan amin. Yang kedua untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yes, sehingga dengan minat kita, potensi kita, kita maksimal, kita hidup dalam tujuan hidup kita, banyak orang bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Ya, teman-teman mesti tahu juga, terakhir saya mau tutup dengan cerita ini, teman-teman mesti tahu juga bahwa ada banyak orang kaya di dunia. Ya, ada banyak orang terkenal di dunia. Tapi akhir hidupnya meninggal dengan mengenaskan karena mereka nggak tahu tujuan hidup dan mereka nggak bahagia. Bayangin ada penyanyi terkenal sekali album dia bisa menghasilkan $2 juta keuntungannya. Tapi meninggal di kamar hotel sambil dan ditemukan mati karena overdosis pakai obat tidur. Ya, uang $2 juta bisa beli banyak hal supaya bisa bahagia. Tapi ternyata bahagia nggak di uang. Nggak di kekayaan dan juga nggak di ketenaran. Ya, tadi yang Bang Edi bilang bahkan bahagia itu cuma makan ayam goreng atau bahkan telur ceplok. Apa, Bang? Telur ceplok. Telur ceplok gitu ya, pakai kecap, nonton TV bareng itu udah bahagia. Ya. Nah, itu yang kita perlu tahu bahwa kebahagiaan bukanlah dari materi, bukanlah dari uang, dari segala macam, tapi ketika orang bisa menemukan tujuan hidupnya dan dia bisa berjalan dengan tujuan hidupnya dan dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Satu kali
Bill Gates mengundurkan diri dari perusahaan Microsoft-nya. Ya, dia tetap punya perusahaan Microsoft, tapi dia bukan mengundurkan diri ya, maksudnya dia tidak lagi menjadi direkturnya lah seperti itu ya. Dan dia bangun yayasan dengan istrinya. Dia menyadari bahwa sebenarnya tujuan hidupnya bukan hanya untuk uang semata-mata. Dia bangun yayasan sosial supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, ada lagi orang-orang kaya juga yang dia menyadari bahwa ternyata mengejar uang nggak ada habis-habisnya. Lalu dia berhenti, tetap perusahaannya tetap jalan, dia tetap mendapatkan keuntungan, tetapi dia membangun yayasan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan ternyata salah satu tujuan hidup yang membuat orang jadi bahagia adalah bagaimana dia bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain bisa lebih baik hidupnya. Dan itulah salah satu tujuan hidup kita, bagaimana kita bisa melayani orang lain, buat Tuhan, dan orang lain hidupnya bisa mengenal Kristus dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Pasti hidup kita bahagia. Ya, itulah segmen kita siang hari ini di Ngobrol Seru ya. Thank you nih Bang Edi udah datang di Ngobrol Seru. Luar biasa banget. Ya, tapi belum selesai Bang. Ya, belum selesai, kita mau doa dan setelah doa kita akan perjamuan kudus bersama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, kalau ada di antara rekan-rekan, teman-teman muda yang punya pergumulan dan kau juga belum mengenal Kristus. Kalau ada di antara rekan-rekan yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Hari ini saya rindu mengajak setiap rekan-rekan muda untuk mengajak dan mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Sehingga Tuhan Yesus bisa memimpin engkau masuk dalam tujuan hidupmu. Kalau ada di antara teman-teman yang ingin mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, saat ini angkat kedua tangan dan ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni segala dosa saya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya dan saya mengundang Engkau Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hidup saya. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, 2000 tahun yang lalu untuk menebus saya. Dan saya percaya saat ini saya sudah diselamatkan, menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tuhan, biarlah siang hari ini kami anak-anak Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengarahkan setiap kami, membawa setiap kami kepada apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan setiap kami masa depan yang penuh harapan. Kami nggak perlu mencari-cari tujuan hidup kami di luar sana. Kami nggak perlu ikut-ikutan dengan orang-orang yang mungkin dianggap oleh banyak orang menjadi orang-orang yang top, orang-orang keren. Kami nggak perlu ikut-ikutan. Karena kami punya Tuhan yang sudah menentukan tujuan hidup kami dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, boleh lebih lagi Tuhan, setia kepada Tuhan. Intim berhubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami boleh banyak bertanya apa yang menjadi tujuan hidup kami dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak muda di tempat ini, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan channel ini, mereka boleh mendapati tujuan hidup mereka dalam Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, melayani banyak orang, dan menyatakan nama Tuhan dimuliakan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bang Edi boleh ambil perjamuannya. Teman-teman, rekan-rekan, hari ini kita mau perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus siang hari ini. Mari siapkan roti dan anggur untuk perjamuan dan kita ambil lebih dahulu roti yang adalah tubuh Kristus. Kita mengangkatnya di tangan kanan kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan,
Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya lalu mengadakan perjamuan. Lalu Tuhan mengambil roti serta memecah-mecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi engkau. Makanlah supaya ini pun menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang tidak ada sakit, yang tidak ada penyakit di dalamnya. Ketika menjadi satu dengan tubuh kita, tubuh Tuhan ini yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita percaya tubuh Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk menjadi hidup sehat, diberkati dan umur panjang. Dan kita percaya bahwa tubuh Kristus ini yang memberikan kita mengalami berkat melimpah. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Mari kita mengangkat anggur yang adalah darah Tuhan. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkatnya serta berkata, inilah darahku yang menjadi darah perjanjian yang baru, yang menjadi penghapusan akan setiap dosa-dosamu. Minumlah ini, supaya ini pun menjadi peringatan akan aku. Kita percaya ini adalah darah Tuhan, yang menebus kita dari segala kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan, yang membeli kita lunas dari segala dosa, sehingga kita diselamatkan. Dan kita diberkati, kita percaya darah Tuhan ini yang membuat kita mengalami berkat kelimpahan. Karena Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Mari kita minum sama-sama darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan, itu menjadi satu, menjadi bilur-bilur yang sudah menyembuhkan kami. Kami yang sakit sembuh, kami yang lemah kuat, kami yang berbeban berat diangkat segala kelemahannya, supaya setiap kami boleh mengalami Kristus. Dan sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam tujuan hidup dan masa depan yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberkati sekali Tuhan dengan ibadah ngobrol seru hari ini, dan kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, sebelum kita doa tutup, mari teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang punya beban, punya pergumulan, punya pokok-pokok doa, boleh memberikan pokok doanya di nomor call center atau hotline WA GKKD Jakarta di nomor 082239400400. Jadi teman-teman, mari siapapun yang punya pokok doa, jangan lupa untuk mengirimkan setiap pokok doa